Assalamualaikum Ibu Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu waktunya. Saya di sini mau sedikit ngasih edukasi, ngasih pengetahuan terkait gizi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aditya Rastia. Saya mahasiswa semester 5 dari UNAMKA. Ingin memberikan sedikit pengetahuan saya kepada Ibu sama Kakak. Nah, pengetahuan yang akan saya berikan ini cukup banyak, cukup diketahui lah, yaitu tentang topiknya tentang obesitas pada usia dewasa. Di sini saya sudah menyiapkan poster yang bisa kakak sama ibu baca. Ini boleh dilihat dulu. Di situ saya nulis tentang definisi, ada faktornya, ada dampak sama intervensi. Nanti akan saya jelaskan satu-satu tiap poinnya, dan nanti ada sesi tanya jawab. Ibu bisa bertanya apa yang kurang mengerti dari isi poster ini. Lalu ada juga sedikit, nanti di akhir ada post test. Saya akan mengetes beberapa soal sedikit untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu dan kakaknya setelah saya beri edukasi. Boleh ibu? Mengerti? Ya. Mengerti. Oke, baik. Saya jelaskan dulu ya Bu latar belakang saya. Kenapa saya jelaskan obesitas dewasa? Jadi sebenarnya ini penyakit yang familiar, penyakit yang sudah banyak ditemukan. Jadi ini penyakit gizi lah Ibu bisa disebutnya. Nah, saya lihat kan di sini lingkungannya, karakteristiknya kan perkotaan, gimana ibu sama kakak ini tinggal di rumah yang bisa gampang kemana-mana, akses untuk membeli makan, akses untuk ke pasar, akses untuk mendapatkan pangannya sangat mudah gitu. Berbeda sama yang ada di perdesaan atau ada yang di perkotaan yang lebih di pinggiran. Karena ini tempat di tengah, ibu kan sangat gampang lah mengakses makanan, sehingga jika ibu lapar bisa langsung beli makanan, ataupun jika ibu kekurangan makanan di rumah pasti bisa langsung mentok gitu. Nah, terus setelah saya lihat ternyata kadang suka diabaikan tentang kelebihan berat badan pada usia dewasa, pada usia sekitar 17 atau 20 tahun ke atas. Nah, sebelumnya ibu pernah dengar nggak apa itu obesitas? Iya. Apa? Kalau ibu tahu apa obesitas itu? Obesitas itu kelebihan berat badan. Nah, ya betul, kelebihan berat badan. Nah, sebenarnya kelebihan berat badan itu banyak banget Ibu istilahnya. Tapi kalau misalkan yang dimaksud saya itu, di situ ada apa itu obesitas? Obesitas itu adalah tidak seimbangnya asupan dengan energi yang dikeluarkan, ditandai dengan IMT lebih dari 25. Nah, saya jelaskan dulu yang tidak seimbangnya. Maksudnya tidak seimbang itu asupan energi berarti apa yang ibu makan, apa yang kakak makan gak sesuai sama pengeluaran aktivitasnya, pengeluaran energinya. Saya analogikan, misalkan ibu makan 1 centong nasi 100 gram itu kan 175 kalori. Nah, tapi faktanya yang ibu keluarkan energinya itu misalkan hanya 100 kalori misalkan. Hanya dengan berjalan beberapa meter kan 100 kalori misalkan. Nah, itu artinya tidak seimbang apa yang ibu makan dengan apa yang ibu keluarkan sebagai energi. Bukan dikeluarkan sebagai pembuangan, ibu maksudnya dikeluarkan sebagai energinya itu. Nah, ditandai dengan IMT lebih dari 25. Nah, ini sebenarnya indikatornya Kementerian Kesehatan. Jadi IMT itu menggambarkan sejauh mana tubuh kita itu ideal, sejauh mana tubuh kita tuh sesuai nggak pengeluaran sama pemasukan asupannya itu. Nah, IMT ini dapat diketahui kalau misalkan ibu mengetahui sama kakak berat badan sama tinggi badannya. Nah, kira-kira kakak tahu nggak berat badan kakak sama tinggi badan? Terakhir kali dicek? Terakhir kali sih berat badannya udah lama ya? Udah. Terakhir sih 60. Udah lama tapi? Udah lama. Ya, kalau ibu? 70. Baru belum nyampe sebulan. Berarti saya coba hitungnya ibu ya. 2 minggu yang lalu ya. Saya coba ibu. Misalkan
Kalau boleh tahu, ibu tinggi badannya berapa? Kurang lebih 165 kali ya. 165. Berat badannya tadi bapak 70 ya, Bu? 70 ya. Nah, cara menghitungnya ini berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Saya akan hitung dulu ya, Bu. Saya akan hitung. Nah, di sini ibu hasilnya itu 70 dibagi 1,65 kuadrat itu ibu hasilnya 25,9, mendekati dibulatkan 26. Ya. Nah, artinya tandanya ini kan ibu lebih dari 25, tapi 26 itu masih dikategorikan ringan. Artinya ibu bisa ada banyak peluang ibu bisa menurunkan berat badan seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau dalam ilmu gizi itu berat badan itu apa ya, sebagai indikator penting. Jadi makanya sebenarnya sangat penting sekali ibu kalau misalkan ibu sama kakak ini sering ngecek berat badan atau tinggi badan. Sebenarnya kadang sayangnya berat badan dan tinggi badan ini kadang suka diabaikan, kadang suka tidak peduli, lupa kan berat badan sendiri. Padahal berat badan itu bisa dijadikan indikator sejauh mana tubuh kita ini sehat gitu. Kadang kan orang suka cuek ya Bu ya dengan berat badannya, tinggi badan gitu, suka bodo amat. Tapi berat badan ini indikator penting lah. Kalau misalkan dikatakan berat badannya misalkan terlalu berat, dia merasa dia juga akhirnya bisa berpikir untuk merubah pola hidup. Iya, seperti itu. Nah, 26 ini Bu termasuk kategori ringan kalau dalam Kemenkes itu. Artinya bisa diubah dengan pola hidup yang sehat dan terus menerus gitu. Nah, tadi berarti yang ketidakseimbangan asupan dengan energi yang dikeluarkan sudah paham? Ya, paham. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke faktor. Nah, jadi kalau misalkan sudah terjadi obesitas, kira-kira apakah penyebabnya? Kenapa bisa sampai terjadi obesitas? Saya menuliskan ada 4. Ini sebenarnya yang paling yang paling sering ditemukan. Nah, pertama itu ada gaya hidup, lingkungan, psikologis, genetik. Nah, kan saya akan jelaskan dulu yang gaya hidup. Sebenarnya gaya hidup itu paling paling sangat jadi faktor penting ketika orang ditanya kenapa dia kurang berat badan. Pas kita tanya, pas kita selidiki, ternyata gaya hidupnya yang tidak sehat gitu. Maksudnya di sini gaya hidupnya yang gaya hidup yang tidak sehat ya Bu. Kalau gaya hidup sehat itu lebih bagus. Tapi sayangnya gaya hidup yang dia pakai ini tidak sehat. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika dia sering makan makanan manis. Misalkan usia dewasa, misalkan dia bekerja, gaya hidupnya misalkan dia sering banget istirahat, minum kopi manis, atau kan sering minum teh manis setiap pagi minum, siang minum lagi, lalu ntar pulang kantor malam mau ngopi lagi. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung mungkin kalau misalkan sehari akan tidak kerasa sehari, tapi kalau misalkan dia rutin terus melakukan sama sebulan, itu bisa jadi nantinya akan menumpuk tidak terasa kemudian berat badan dan nanti jadi pola hidup yang tidak sehat. Nah, lalu gaya hidup yang lainnya misalkan jarang berolahraga, lalu juga jarang menggali informasi tentang gaya hidup sehat itu seperti apa. Nah, selanjutnya saya nulis lagi lingkungan. Ini lingkungan itu berarti bedanya sama gaya hidup. Di sini lingkungan lebih ke orang-orang terdekat. Seberapa jauh orang-orang terdekat ini sama kita ini gaya hidupnya sehat. Biasanya kita suka terpengaruh ya, Kak. Misalkan kakak nih punya teman misalkan. Nah, teman-teman kakak ini seringnya misalkan mengajak kakak makan makanan yang lagi ngetren, misalkan kayak all you can eat yang bisa makan banyak-banyak gitu misalkan. Nah, itu kan juga berarti lingkungan teman-teman kakak ini secara kesehatan kurang sehat nih, karena sering ngajak kakak misalkan makan makanan banyak, atau nggak sering dikit-dikit makan makanan manis misalkan kalau lagi waktu istirahat. Nah, artinya di lingkungan ini ada faktor yang perlu didukung. Artinya teman-teman kakak
lalu kalau misalkan ibu misalkan keluarganya juga misalkan suami ibu atau anak ibu ingin selalu pengen makanan manis terus, nah itu bisa jadi faktor akhirnya kan nanti karena pengennya makanannya itu terus, akhirnya mau nggak mau kan ya Bu ya, akhirnya ikut makan juga gitu kan kalau di keluarga, akhirnya yang ada nanti sekeluarga semuanya bisa kena kelebihan gitu, jadi tidak sehat. Lalu ada psikologis. Kalau psikologis ini semacam kayak contohnya kayak stres ya, misalkan stres ini kan biasanya ada dua ibu, orang kalau stres makan jadi nggak makan atau jadi malah nambah makan. Nah yang bahaya itu kalau misalkan kakak atau ibu berat badan yang sedang normal atau lagi lebih, yang ada malah nambah makan kalau lagi stres. Nah itu yang jadi salah. Biasanya kan orang stres kalau nggak sering makan manis-manis kayak coklat ya kan, makan martabak terus atau kan makan yang pedas-pedas misalkan, nah itu yang manis-manisnya itu yang bisa menyebabkan kemudian berat badan tanpa disadari gitu. Karena kan dia mencari rasa happy, rasa nyaman, terus jadi dia terus aja makan makanan manis yang membuat dia mengurangi rasa stresnya. Lalu yang terakhir ada genetik. Nah sebenarnya kalau genetik ini banyak banget kalau misalkan ibu cari penelitiannya tentang sebenarnya apakah kalau orang tua saya misalkan punya berat badan apakah menurunkan ke anaknya. Sebenarnya ada penelitian yang menyatakan sebenarnya ini tuh faktornya bandingannya hanya 30% dibanding 70% dari lingkungan. Artinya genetik itu hanya bisa 30%-nya saja. Jadi akhirnya sisanya itu lingkungan. Sebenarnya kalau misalkan ada pun genetik misalkan ya Bu, misalkan dari keluarga besar, dari keluarga atas sana, misalkan berat badan. Nah sebenarnya kita bisa ngubah di 70%-nya itu, karena lingkungannya itu yang paling besar daripada si genetik itu sendiri. Nah ini saya sudah jelaskan faktor. Selanjutnya saya kan akhirnya ke dampak ya. Nah setelah kita misalkan terkena kelebihan berat badan, terus apa sih dampaknya kalau misalkan udah kelebihan berat badan, emang kenapa? Nah dampak dari kelebihan berat badan itu saya nulis di sini ada 4. Ada hipertensi, ada penyakit jantung, ada stroke sama diabetes. Nah sebenarnya penyakit ini dalam istilah medis disebut penyakit degeneratif. Artinya penyakit yang bukan karena suatu infeksi virus atau suatu infeksi kuman atau bakteri. Jadi artinya penyakit ini karena ketidakseimbangan di dalam tubuh kita, akhirnya karena ada organ-organ yang sudah bias, sudah tidak melakukan fungsinya kembali karena adanya kerusakan di gaya hidup seseorang itu. Nah misalkan hipertensi itu tekanan darah tinggi ya, mungkin udah banyak sering dengar lah ibu ya sama kakak, hipertensi, tekanan darah tinggi. Terus ada penyakit jantung, ini bisa jadi kayak PJK, jantung koroner. Lalu stroke sama diabetes ini sebenarnya paling sering banget, apalagi tentang diabetes ini Bu, yang 2 ini sering banyak banget Bu ya. Kalau misalkan ditemuin pasti indikatornya pas ditanya, pas dicek berat badannya ternyata dia status gizinya lebih, DM, terus penyakit jantung. Karena apalagi si diabetes ini Bu, karena dia itu biasanya kan diabetes ini penyebabnya karena si insulin Ibu. Jadi ada suatu hormon yang dalam tubuh yang dia itu bisa mengontrol kadar gula darah. Nah sayangnya itu si diabetes ini insulinnya sudah rusak, jadi dia tidak bisa mengontrol gula darah dalam tubuh kita gitu. Nah sedangkan gula darah itu apa yang kita makan kan Bu, apa yang kita makan itu pasti kan ada gulanya di sana. Nah akhirnya si insulin itu tidak bisa mengontrol lagi, jadi sehingga adalah penyakit diabetes itu. Nah selanjutnya setelah terjadi lalu bagaimana? Nah setelah terjadi kita bisa mencegahnya, bisa menanggulanginya dengan berbagai cara. Nah salah satunya di sini ada hindari makanan tinggi lemak. Ini kayaknya udah bisa kebaca ibu dari tinggi lemak. Yang ibu pikirkan apa? Makanan seperti apa? Oh iya, makanan tinggi lemak. Salah satu contohnya aja. Yang kira ini lemak identiknya biasanya kan sama minyak ya Bu ya. Nah yang berminyak, goreng-gorengan, daging. Goreng-gorengan. Kalau kakak contohnya apa coba yang tinggi lemak?
Daging sih, daging. Ya betul. Nah makanan tinggi lemak itu identik banget sama yang berminyak pasti ya, karena kan biasanya orang lemak berminyak gitu. Lalu daging itu memang banyak banget bu lemaknya. Dia terkategori protein sedang, lemaknya sedang sama tinggi lemak. Nah di sini saya ada di posternya ada gambar ikan. Nah kenapa saya pilih ikan? Karena makanan ini sebenarnya rendah lemak. Ikan itu dia itu menurut saya sumber protein yang banyak banget manfaatnya, vitaminnya banyak, proteinnya banyak, yang bisa samalah setara dengan ayam. Mungkin kan karena kita sering makannya ayam ibu ya, ayam digoreng, ditepung gitu, fried chicken. Nah padahal ada pilihan makanan lain seperti ikan yang kalau misalkan kita biasakan gitu, kita coba konsumsi bisa untuk mengurangi kadar berat badan tersebut. Lalu ada makan makanan karbohidrat kompleks. Nah ini sebenarnya mungkin masih jarang terdengar ya ibu istilah karbohidrat kompleks ibu ya. Makanya ini juga apa pernah dengar? Ada kentang, ada ubi, lalu ada nasi, roti. Nah itu tuh artinya kalau misalnya makan itu ibu diserap oleh tubuh itu lama, membutuhkan waktu yang lama. Jadi makanya kenapa kita kalau misalkan kayak makan nasi, makan istilahnya makan berat ya bu ya, kalau misalkan dibilangnya ini pasti lama kenyangnya di dalam tubuh, karena dia itu proses penyerapannya itu membutuhkan waktu lama, karena si karbohidrat kompleks ini kaya akan serat dan pati. Jadi itu tubuh lama itu karena tubuh memproses si serat dan patinya itu kayak itu, seperti itu. Lalu yang terakhir itu perbanyak aktivitas fisik. Nah ini paling utamanya sih menurut saya, karena mungkin yang sebelumnya makan tinggi lemak, karbohidrat, mungkin itu udah sering lah ya, udah sering dengar banyak. Nah, tapi ini aktivitas fisik itu sebenarnya utamanya, karena kalau misalkan kita bisa mengestimasi apa yang kita makan sama energi yang dikeluarkan, pasti nggak akan terjadi tuh kelebihan berat badan. Nah mungkin ibu pasti nanya terus ntar gimana gitu saya bisa tahu kalau misalkan energi yang saya keluarkan sudah berapa misalkan ya di aktivitasnya. Nah sebenarnya paling simpelnya emang sih bu perlu perhitungan khusus ya untuk tahu berapa energi yang kita keluarkan per hari gitu. Tapi dengan ibu beraktivitas seperti jalan kaki atau jalan-jalan seperti biasa lah, atau lari ringan sekitar setengah jam, itu saja sudah bisa mengeluarkan 150 sampai 250 kalori yang bisa setara sama ibu makan nasi atau nasi dengan ayam gitu. Jadi kalau misalkan ibu seminggu aja, misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, 1 minggu ibu cuma jalan-jalan santai misalkan keliling atau bersepeda, nah itu rutin, misalkan apalagi rutin ya ibu ya, karena harus rutin nih, misalkan ibu rutin setiap minggu, setiap bulan, itu pasti lambat laun. Emang prosesnya emang lama, tapi kalau misalkan ibu terus sungguh-sungguh fokus dan terus melakukan aktivitas fisik yang lebih lagi, pasti akan berkurang. Nah kurang lebih begitu ibu isi poster yang saya buat. Nah untuk ada yang kurang pahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan ibu. Apa ada problem sama ini terkait makanan, terkait gaya hidup yang sehat seperti apa? Yaitu ini ada yang saya tanyakan, kenapa ya kalau misalkan kita nih udah makan tapi tetap aja masih lapar gitu loh, itu gimana? Meskipun udah makan nasi gitu, pengen makan lagi gimana gitu, caranya gimana itu? Kalau misalkan tips dari saya ibu ya, biasanya saya kalau misalkan nandain apakah ini saya beneran lapar, maksudnya ini bukan kenyang gitu, apakah saya nggak kenyang, apakah saya masih lapar gitu, dan saya minum air putih 1 atau 2 gelas. Nah itu biasanya nanti setelah minum air putih kayak merasa kayaknya saya udah kenyang. Nah kalau misalkan belum, berarti ya itu yang tadi saya bilang, mungkin ada gangguan di dalam tubuh. Kenapa kok bisa sampai kita udah makan nasi nih, misalkan udah porsinya makan siang lah gitu. Nah terus atau
atau mungkin asupan energi ibu di hari itu ibu banyak melakukan aktivitas fisik, tapi mungkin energi yang asupan ibu makan itu masih sedikit. Misalkan ibu lelah nih, misalkan ibu habis banyak melakukan aktivitas, tapi ibu hanya baru makan yang ala kadarnya seperti biasa, padahal aktivitasnya lebih banyak nih dari yang kemarin-kemarin. Nah, mungkin ibu kurang asupannya, bisa jadi seperti itu. Kalau kakak ada yang ingin tanyakan? Kalau aku sih ini ya, paling aktivitas fisik gitu. Kalau misalnya aktivitas fisik itu harus selalu olahraga atau bisa kayak bersih-bersih rumah gitu, nyapu, entah ngepel. Ya, aktivitas fisik ya. Iya. Nah, aktivitas fisik itu sebenarnya pengertiannya itu seluruh aktivitas yang memakai fisik kita, memakai seluruh organ tubuh. Nah, meskipun kayak kakak ngepel, nyapu, jalan-jalan, itu termasuk aktivitas fisik. Cuman yang dikeluarkannya mungkin hanya beberapa kalori gitu, hanya beberapa gitu, tidak seperti misalkan kakak bersepeda atau kakak lari gitu misalkan. Tapi itu juga bisa misalkan kalau kakak setiap hari ngelakuin ngepel, nyapu, terus bersih-bersih rumah lah gitu ya misalkan, itu bisa. Nah, itu pertanyaannya tadi sudah saya jawab ya. Apa ada pertanyaan lagi? Udah sih, cukup. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan post test kayak tes akhir itu. Isinya ada 3 soal tentang pengetahuan tadi yang saya sudah berikan di misalnya kakak. Saya isi. Ditulis ini ya nama. Namanya boleh inisial, boleh nama, terserah menurut kakak. Boleh saya kasih waktunya 1 menit. Udah? Udah sih kan? Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga sudah mendengarkan pengetahuan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Maaf juga mengganggu waktunya. Posternya boleh dibawa, boleh dibaca lebih lanjut supaya kakak atau ibu bisa mengeluarkan gaya hidup sehat sama teman-temannya atau keluarganya. Jadi agar kita lebih sehat lagi, apalagi di masa sekarang ini ya Ibu ya, untuk menjaga kesehatan. Saya pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.